Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ketika mengikuti ibadah harian ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada Sabtu 8 Mei 2021 ini, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, itulah yang memelihara hidup dan kehidupan saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini dari kitab Yeremia 31 ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Topik renungan hari ini, ketika Tuhan memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti akan menghadapi yang namanya cobaan, ujian, persoalan, kelemahan, keletihan, kelesuan, dan hal-hal yang lainnya. Pergumulan-pergumulan tersebut boleh mengakibatkan kita mengalami titik kejenuhan. Dan pada masa-masa tertentu, tentu kita semua akan mengalami situasi-situasi yang sangat sulit hingga membuat kita frustasi atau putus asa, patah semangat, dan stres. Mungkin penyebabnya adalah hasil pemeriksaan kesehatan kita yang tidak memuaskan, bisnis kita yang gagal, anak-anak kita yang kita rindukan semakin baik tapi ternyata semakin kurang baik, masalah rumah tangga yang tidak harmonis, masalah penyakit yang tak kunjung sembuh, dan cobaan-cobaan yang lainnya yang semakin menghimpit hidup dan kehidupan kita, semakin menyesak, terasa sesak di dada kita. Kita berusaha menghempaskan diri, kita berusaha untuk lari dari kenyataan, atau mungkin kita berusaha mengharapkan sesuatu pertolongan secepat mungkin, tapi pertolongan itu tak kunjung datang. Itu akan semakin membuat kita lemah, itu akan semakin membuat kita sesak, itu akan semakin membuat kita semakin terpuruk dan terpuruk. Lalu bagaimana keadaan itu bagaimana kehidupan kita selanjutnya jika kita membiarkan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan situasi tersebut menghimpit hidup dan kehidupan kita? Maka segera mungkinlah datang bersujud kepada Allah. Berlarilah kepada Allah. Dia pasti akan memulihkan. Datang bersujud kepada Allah, menyerahkan diri kepada Tuhan, bergumul bersama dengan Tuhan, serukan nama Tuhan, panggil Tuhan hadir, melihat keadaanmu, melihat penderitaanmu, melawatmu, bekerja untuk memulihkanmu. Jangan biarkan dirimu dilumpuhkan oleh pergumulanmu. Jangan biarkan dirimu dilumpuhkan oleh penderitaan-penderitaanmu. Tetapi yakinilah firman Tuhan ini, sebagaimana yang tertulis, yang sudah saya bacakan dalam renungan ini. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Itu firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka yang letih, lesu, lelah, berbeban berat. Dan Tuhan akan membuat puas orang yang merana. Itu suatu jaminan yang pasti. Itu sesuatu hal yang harus ditemukan, didapat, dirasakan oleh setiap orang yang langsung datang berseru kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Firman Tuhan ini memberi harapan akan masa depan. Benar Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan masa depan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh masa depan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang jauh dari sakit penyakit, yang jauh dari persoalan-persoalan, yang jauh dari intimidasi. Harapan adalah hal yang penting.
Firman Tuhan ini memberikan suatu harapan yang baru bahwa akan ada pemulihan sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka menderita, mengalami berbagai tindakan bahkan pembuangan. Mereka melihat seolah-olah tidak ada pertolongan, bahkan Allah seolah-olah jauh dari kehidupan mereka. Tapi Tuhan berfirman melalui hambanya, Tuhan menyapa mereka, "Hai saudara-saudaraku, hai kamu umatku, bangsaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Hai saudara-saudaraku yang mengalami banyak persoalan-persoalan, aku akan melegakanmu. Yang lelah, aku akan menguatkanmu. Yang merana, aku akan membuat kamu puas. Saatnya akan tiba, pertolongan Tuhan itu nyata dan saudara rasakan." Harapan membuat kita mampu melewati sesulit apapun persoalan. Harapan membuat kita mampu melangkahkan kaki kita. Sesakit apapun kaki kita, kita akan dimampukan melewati jalan-jalan kehidupan ini. Harapan mampu menyadarkan kita bahwa hari esok pasti akan lebih indah, lebih baik dari hari sekarang. Benar Bapak Ibu Saudara? Yakinkah hal itu bahwa hari esok pasti lebih indah dari hari sekarang? Jika tidak demikian, maka kita akan semakin lemah. Jika pengharapan kita tidak memiliki bahwa hari esok pasti lebih indah dari hari ini, maka kita akan jatuh dalam keputusasaan dan akan stres. Maka yakini hal itu, hari esok pasti akan lebih indah dari hari ini. Hidup saya hari esok pasti akan lebih indah dari hidup saya hari ini, karena Tuhan bersama dengan saya dan Tuhan akan memampukan saya melewatinya. Baru saja kita merayakan Hari Kartini. Kita tentu masih mengingat suatu judul yang dicetuskan oleh ibu kita Kartini, "Habis gelap, terbitlah terang." Ketika masa-masa kegelapan, masa-masa kekhawatiran, masa-masa kelelahan sudah ada, maka itu akan berlalu. Kita menghadapi, kita akan menerima terang yang dapat menuntun kita, yang dapat mencerahkan dan membuat kita tersenyum kembali. Tercermin dengan jelas bahwa kita harus memiliki harapan untuk bangkit dan berdiri, melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Harapan membuat tangan kita terulur lebih jauh untuk meraih yang terbaik. Jangan mau berputus asa. Jangan mau kalah oleh penderitaan-penderitaan, tapi bangkit kembali. Miliki semangat yang luar biasa. Terima kekuatan yang daripada Tuhan. Yakini janji Allah, janji firman Allah terlebih hari ini. Dia akan memulihkanmu. Itu juga yang difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, hai yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari datang kepada Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang masih berkuasa di atas tahtanya. Kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Kita punya Tuhan yang selalu hadir dan selalu hadir dalam setiap persoalan kita, dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Dia hadir, dia memperhatikanmu, dia melihatmu. Dan dia juga menyediakan pertolongan. Dia juga menyediakan keselamatan. Dia juga menyediakan dan mengutus para malaikatnya untuk menopang kita bersama. Dia senantiasa menjaga kita dengan kasih-Nya. Oleh sebab itu benar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Filipi 4 ayat 13. Semua perkara akan dapat kita selesaikan. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, semua pasti akan terasa baik. Semua pasti akan terasa ringan. Dan semua akan terasa indah. Dan kita merasakan hal yang luar biasa. Jauh lebih berharga dari apa yang kita alami sebelumnya. Bangkit, semangat, dan percaya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, ketika Engkau memulihkan keadaan kami, maka kami akan merasakan betapa indah kasih-Mu. Maka ingatkanlah kami setiap orang, supaya kami selalu berpengharapan, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, supaya kami selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kami,
bahwa Tuhan pasti akan datang untuk melawat kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, menyembuhkan dahaga kami, dan memberi tenaga yang baru bagi kami, kekuatan yang baru, topangan yang baru, perlindungan yang baru bagi kami. Itulah harapan kami. Orang yang berpengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Itulah kehadiran kami pada hari ini. Kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami rindu mendengar Tuhan berkarya. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu hari ini. Mari Tuhan memulihkan jika ada saudara-saudara kami yang masih ragu, yang masih bimbang, yang masih khawatir, yang stres, yang putus asa, patah semangat. Mari Tuhan menopang mereka. Dan kami juga Tuhan izinkan Tuhan berkati untuk menopang hidup dan kehidupan mereka. Sehingga mereka merasakan perlawatan Tuhan yang sungguh luar biasa, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu hadir dan memenuhi hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami, satu hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, yang beraktivitas di kantor, di rumah, dimanapun kami berada. Tangan Tuhan yang menjaga kami, menyertai kami, menguatkan kami, memampukan kami. Sekiranya ada kesulitan-kesulitan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Shalom. Semangat selalu di dalam Tuhan.